Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah di surga, yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami. Berfirmanlah bagi kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini. Sabtu 25 Januari 2025 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kesatuan yang mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, perbedaan yang ada pada kita sebagai pribadi atau sebagai institusi gereja semestinya tidak menjadi halangan dalam mewujudkan kesatuan dalam Kristus. Banyak orang sering berpikir mustahil gereja-gereja bersatu karena gereja-gereja itu berbeda satu dengan yang lain. Justru yang terjadi seringkali sebaliknya, gereja-gereja tidak bisa bersatu bukan karena mereka berbeda, melainkan karena mereka menganggap menjadi satu berarti menjadi sama seragam. Hasrat untuk keseragaman itulah yang justru menghalangi kesatuan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukan hal tersebut yang dimaksud dalam doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus tidak berdoa agar murid-muridnya seragam dalam cara berdoa, cara beribadah, atau bahkan seragam dalam ajaran yang dipegang mereka mengenai Allah. Yesus menyadari bahwa murid-murid punya latar belakang yang berbeda, yang memungkinkan mereka mengalami dan mengekspresikan iman kepada Tuhan dengan cara berbeda. Yang menjadi doa Yesus bagi murid-muridnya adalah mereka menjadi satu dalam Kristus, yakni dalam kasih Kristus yang mereka alami dan yang harus mereka berikan juga bagi dunia. Itulah sebabnya Yesus berseru dalam doanya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Ayat 26. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesatuan kasih dalam Kristus menjadi jiwa orang Kristen dan gereja untuk hadir dan melayani dunia. Orang Kristen dalam keberagaman mereka bisa saja berbeda dalam tata cara ibadah, dalam doktrin Kristen yang dianutnya. Namun demikian, mereka harus satu dalam kasih. Dunia harus mengenal kesatuan kasih orang-orang Kristen dalam Kristus, sehingga kasih itu menjadi terwujud dalam kehidupan orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Kesatuan kasih dalam Kristus ini dimaksudkan agar dunia tahu kasih Allah Bapa yang terwujud dalam Kristus yang diberikan bagi dunia yang dikasihinya. Oleh sebab itu, perselisihan dan konflik yang terjadi di antara orang-orang Kristen atau di antara gereja-gereja Kristen tidak akan memampukan orang lain melihat kemuliaan Bapa dalam kasih-Nya. Bersatulah dengan sesamamu dan kasihilah sesamamu tanpa terkecuali. Kesatuan yang mengasihi. Amin.
Mari kita nyanyikan Bukende 650 ayat 1. Di pasada holong nai, di pasada holong nai, saluhut na porsiai, na tarjou tu sada pakirimoni, songon daging ni Kristusi. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga, yang senantiasa mengasihi kami dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami di tengah-tengah dunia ini hidup di dalam kesatuan kasih di dalam Kristus, di mana kami hidup mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, di akhir pekan ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kami kekuatan dan sukacita. Pakailah kehidupan kami ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu dan perbuatlah yang terbaik untuk semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.